Nah, guys, assalamualaikum Mas Bro, Mbak Bro. Saat ini saya berada di pintu loket Pantai Balekambang. Dan ini sekalian saya informasikan ini untuk Mas Bro dan Mbak Bro ya. Ini untuk harga tiket Balekambang dan Pantai Rajen. Jadi ada dua pantai Mas Bro di sini Mas Bro. Ada dua pantai. Yang pertama Mas Bro temui itu Pantai Rajen dan di situ ada juga Muara Paradis. Dan Mas Bro bisa berkunjung ke situ dulu, terus dilanjut berlibur ke Pantai Balekambangnya. Dan ini kita informasikan untuk tiket masuknya itu ini per orang 20.000 Mas Bro ya. 20.000 itu dapat dua pantai, Pantai Rajen dan Pantai Balekambang. Dan untuk parkir motor 5.000, ini masih sangat standar sekali 5.000, dan parkir mobil 10.000. Juga parkir bus dan truk ini ada 15.000. Dan untuk warga Bantul free alias gratis dengan menunjukkan identitas KTP atau kartu pelajar. Nah ini teman-teman ya. Jadi untuk di dalam sudah nggak ada parkir yang kedua lagi teman-teman. Nah Mas, ini dari mana Mas? Dari Nganjuk. Oh dari Nganjuk. Tadi berangkatnya jam berapa Mas? Jam 8. Oh jam 8 sampai sini sudah siang ini ya. Nggih. Selamat berlibur, semoga menyenangkan. Wisatawan dari mana Kak? Dari Nganjuk. Oh sama dengan yang di depan Ya, itu ini dari satu Nganjuk. rombongan. Satu rombongan, dua kendaraan ini ya. Oh nggih. Selamat berlibur Kakak. Nanti bisa dicek di channel YouTube Gobang Keluyuran. Oke. Nanti sore jam 4. Oke, siap. Nggih. Selamat berlibur. Ya, nanti. Nggih. Nah, kita berada di pintu loket teman-teman ya. Nah, ini kita langsung coba meluncur ke arah utara melihat perkembangan dan kondisi jalan yang ada di Jalan Raya Sri Gonco. Let's go. Mas. Monggo. Nah, oke, langsung kita meluncur ke utara, teman-teman. Nah, di sini antri, teman-teman ya. Ini para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Balekambang. Dan untuk kondisi jalan di sini akses masuknya ini cor, teman-teman. Dan untuk yang di depan itu masih jalan tanah atau aspal lama yang sudah rusak. Nah, ini adalah akses utama menuju Pantai Balekambang, Mas Bro. Pak, monggo. Dan untuk teman-teman di sini hati-hati ya, yang dari arah selatan, ya dari arah utara juga teman-teman, hati-hati di sini. Karena di sini jalannya menikuk dan miringnya kualik, Rek. Miringnya kualik ya. Dan untuk kendaraan bus besar ini masih aman. Masih aman. Amit. Nggih. Monggo. Seakan rek rutuh ya. Dagangannya jatuh lah rugi dah. Oke, nah ini kita 100 meter lagi sudah sampai ke JLS Simpang Balekambang. Dan untuk saat ini kondisinya sementara seperti itu ya, akses masuknya menuju Pantai Balekambang. Ini semoga juga segera terrealisasi wacana pembangunan atau perbaikan jalan. Nah, kita langsung meluncur ke arah utara, teman-teman ya. Ini yang ke kiri ke arah barat ini teman-teman bisa ke Pantai Nglie, Pantai Kondang Merak, Pantai 3-in-1 dan juga Pantai Jembatan Panjang. Dan untuk teman-teman yang ke kanan ini ke arah timur teman-teman ya. Ke arah timur ini teman-teman ke pantai bisa Tanjung Penyu, Pantai Sendang Biru, Pantai Goa Cina, Teluk Asmara, Pantai Tiga Warna dan lain sebagainya. Coba kita meluncur yang ke utara teman-teman. Nah, untuk kondisi saat ini kita informasikan di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2025 ini menjelang jam istirahat. Kayaknya sudah jam istirahat kayak Rek. Nah, ini jam 11:20 menit. Nah, pelebaran seperti ini Mas Bro. Mas, wis istirahat lagi? Oh, telat tekan lagi. Ayo Mas. Nah, jam istirahat ternyata teman-teman. Nah ini ya. Jadi teman-teman hati-hati ya melintasi jalan ini.
Istirahat Mas Bro. Nah, coba kita sepilkan teman-teman ya. Nah, ini coba kita sepilkan untuk yang di timur jalan ini teman-teman. Nah, aduh, apa namanya dalam teman-teman ini. Ini cukup dalam ini teman-teman. Ini sekitar hampir 4 meter untuk kedalamannya. Nah, ini ya, ini untuk kedalaman hampir 4 meter. Ini sampai ke utara sana. Nah, ini ya. Cukup lumayan dalam. Jadi di sini untuk badan jalannya ini direndahkan untuk meminimalisir ketinggian teman-teman atau tanjakan. Keren. Nah, ini kita coba sepilkan ini jam berapa, Rek. Nah, ini teman-teman ya. Jam setengah 12 kurang 2 menit. Nah, di depan itu juga ada kendaraan yang melintas selip, Rek, selip. Nah, coba langsung kita kembali meluncur ke utara, teman-teman. Ini kita ke selatan, kita putar balik di sini. Oh, ini diukur lagi. Nah, untuk yang di depan itu ya batu-batu. Gede-gede rek watu nih rek. Ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya proses karena menghancurkan batu sebesar itu rek. Oke, kita putar balik ke arah utara. Let's go. Nah, ini cukup dalam ini. Kalau untuk yang di sini ini lebih dari 4 meter teman-teman. Ini ya. Ini 4 meteran, tapi di sini sudah sudah dicor untuk landasan atau alas pemasangan bokal vet. Coba kita langsung meluncur lagi ke arah utara. Jam makan siang Mas. Udah waktu makan siang. Monggo. Ayo Mas Bro. Loh, wis jam makan siang loh Mas Bro. Setengah 12. Terakhir nih. Kan langsung dipangan. Wis engko nang warung kono kabeh. Oke, lanjut. Ayo Mas. Nah, ini teman-teman ya, ini kelihatan sangat dikebut banget ini, Rek. Nah, ini pengerjaannya ya. Nah, ini tampak sangat dikebut sekali udah sampai di sini. Keren, mantap. Nah, kita coba langsung meluncur lagi ke arah utara. Waduh, nggak seru ya like jam istirahatnya nih. Karena kita tidak bisa menyempilkan pengerjaannya, Rek. Nah, di sini diuruk, teman-teman ya. Nah, ini diuruk. Untuk yang di sini diuruk pakai uruk tanah untuk sementara, uruk tanah dulu. Nanti mungkin akan disejajarkan dengan badan jalan ini, dan untuk badan jalan ini kelihatannya juga akan ditinggikan lagi teman-teman. Nah, ini wisatawan yang baru pulang dari berwisata ke Pantai Malang Selatan. Oke teman-teman ya, kita coba langsung meluncur ke arah utara lagi. Kita lihat untuk perkembangannya yang ada di kawasan hutan. Let's go. Oh, mantap, Rek. Oh, yang di sana itu dikeruk ya? Yang di ekskavator ini dikeruk, direndahkan kelihatannya ki. Oh, mungkin disejajarkan dengan talut yang sebelah barat itu, teman-teman. Nah, untuk yang di sini dikeruk. Jadi hati-hati untuk teman-teman, Pak. Untuk teman-teman hati-hati ya. Melintasi jalan ini. Oh iya, teman-teman, dikeruk yang ini. Yang di sini direndahkan. Tapi ini badan jalan sama talut itu ketinggiannya lebih tinggi badan jalan, teman-teman. Masih tinggian aspal ini. Jadi mungkin akan lebih direndahkan lagi kayak erek. Tapi ya belum tentu sih yang di utara itu ya. Yang di utara di bawah tanjakan Pelangi itu talutnya rendah. Tapi di situ ditinggikan tadi malah bokal vete numpang itu ya.
Ya nggak tentu sih ya. Soalnya di sini mau tanya, ini petugasnya nggak ada, pekerjaannya nggak ada lah. Ini teman-teman, ini ya. Jadi teman-teman hati-hati melintasi di sini, jangan terlalu mepet ke barat karena ini sudah separuh aspal hilang. Dan untuk yang di bawah ini sudah mending teman-teman ya, sudah rata, sudah dipadatkan. Ini nanti coba kita sepilkan dari bawah teman-teman. Kita sepilkan dari bawah, coba ya. Kita putar di depan ini. Nah, di sini biasanya terjadi kemacetan di sini biasanya, teman-teman. Tapi ini alhamdulillah ya, ini kelihatan lancar-lancar jaya. Nah, kita coba berputar di sini, teman-teman. Kita sepilkan kondisi jalan yang sudah di downgrade atau yang sudah direndahkan. Nah, kita melintas jalan yang baru direndahkan. Ini, teman-teman. Nah, itu banyak sekali kendaraan wisatawan yang berlibur ke Pantai Malang Selatan via jalan ini. Nah, ini masih belum bisa dilintasi roda 4, teman-teman. Ini dipastikan semua kendaraan masih nyanggrok yang di sini. Jadi jangan melintas dulu yang di bawah sini ya. Tetap melintas yang di atas itu. Nah, ini teman-teman. Cukup lumayan tinggi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tinggi. Untuk perendahannya ini sekitar 3 meteran, teman-teman. Sekitar 3 meteran. Nah, sampai ke utara sana. Jadi ini untuk tanjakannya sudah sedikit landai untuk yang di sini. Nah, ini menunggu proses mungkin ini diratakan dulu, teman-teman ya. Yang di sini mungkin diratakan dulu, nanti dilapisi agregat dulu dan baru bisa dilintasi, terus langsung dilakukan pengerukan untuk yang sebelah timur ini. Oke teman-teman ya, kita langsung let's go lanjut ke arah utara. Nah, setelah kita tadi dari arah selatan sana, kita langsung coba meneruskan perjalanan ke arah utara. Kita lihat untuk yang di sebelah utara. Wih, panas iki nemen, panas rek. Pas matahari berada di atas persis. Jam 12 kurang 20. Ini masih jam istirahat. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Mas bro, halo. Nah, di sini teman-teman ya. Dan di sini juga masih proses pembuatan saluran air untuk yang di kawasan sini. Dan di sini biasanya adalah titik kemacetan, teman-teman. Biasanya di sini adalah titik kemacetan karena di sini ada penyempitan badan jalan. Nah, di mobil ini ya. Di mobil ini ada penyempitan badan jalan, teman-teman. Nah, untuk sebelah kanan dan sebelah kiri digali. Dan yang biasanya titik terparah itu di sini, teman-teman. Nah, di sini nih ya. Ini yang biasanya adalah titik terparah, tapi di sini sudah agak mendingan karena di sini sudah diuruk pakai urpil. Nah, ini sudah agak mending dilintasi, tapi ya tetap hati-hati, teman-teman. Ojo banter-banter kayak mobil itu nyanggrok nanti. Lek banter-banter kayak mobil depan itu ya nyanggrok. Jadi alon-alon aja. Nah, untuk yang di sini sudah lapisan LPA, teman-teman ya. Ini sudah untuk yang sebelah barat itu ya. Sebelah barat ini sudah lapisan LPA, lapisan yang terakhir kayak era sudah halus ya. Mungkin tinggal penyemprotan, penyiraman Primcoat dan pengaspalan. Nah, oke kita lanjut teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, kita di sini sudah melintasi jalan lapisan agregat, teman-teman. Ini sudah lapisan halus ya. Dan untuk yang di sini sudah lapisan halus dan di sini sudah siap disiram pakai cairan Primcoat. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu pengaspalan. Ini kita melintasi tanjakan Jurang-Urang. Nah, ini juga alat pengaspal juga masih standby di sini. Wih, keren, mantap. Nah, ini teman-teman, ini adalah ujung aspal paling selatan.
berada di tanjakan Jurang-Kurang. Nah, jadi untuk kondisi jalan dari sini ini sampai ke Bantur, teman-teman ya. Sampai ke Bantur itu sudah aspal, dan dari Bantur sampai ke utara itu ya kondisinya juga aspal. Untuk dari Bantur ke utara sampai Wonokerto itu ada lapisan yang pertama, ada lapisan yang kedua, dan juga ada aspal lapisan atau aspal lama. Jadi untuk kondisi jalan dari sini sampai ke Gondang Legi itu sudah aspal, teman-teman. Cuma ada beberapa yang terputus gitu ya. Dan ini nanti kita informasikan, teman-teman, untuk dari sini sampai ke Bantur, ini kondisi jalan yang sudah aspal, dan ada beberapa titik yang terputus. Itu ada 4 titik aspal yang terputus. Nanti coba kita spilkan titik di mana saja. Yang pertama adalah titik di Jembatan Pelangi. Nah, itu aspalnya terputus di situ. Untuk yang kedua terputus lagi di pembangunan jembatan Kali Kelampok atau Kali Gading yang ada di Desa Srigonco paling utara. Dan untuk yang ketiga, teman-teman, itu ada pembangunan jembatan yang ada di kawasan perbatasan Desa Bledokan dan Desa Wonorejo. Nah, untuk yang keempat, terputus yang keempat, itu di kawasan baratnya kantor Kecamatan Bantur. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Ini nanti kita sepilkan untuk kondisi jalan yang terputus dan juga pembangunan jembatannya. Kita sepilkan, ikuti videonya sampai selesai. Dan untuk video saya skip, teman-teman ya. Oke, let's go. Pertigaan Gelaran. Nah, oke teman-teman ya, kita hampir sampai di Jembatan Pelangi. Dan untuk kondisi jalan di sini masih aspal. Ini aspal lapisannya kedua. Dan ini lapisan yang pertama di sini. Dan untuk aspalnya terputus di jembatan ini, teman-teman. Nah, ini ya. Untuk aspalnya terputus di sini, ini aspal lama. Dan akan tersambung lagi di ujung jembatan utara situ, teman-teman. Nah, untuk aspalnya tersambung lagi di sini. Ini banyak kendaraan yang melintasi sini untuk berwisata ke Pantai Malang Selatan di hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Mei tahun 2026 jam 12:07. Kita langsung menanjak di Tanjakan Pelangi, dan untuk kondisi jalan di sini sudah aspal rata satu badan jalan penuh, tapi masih lapisan yang pertama, teman-teman. Nah, jalannya coklat karena ini banyak tanah dan juga banyak pasir, teman-teman ya. Ini aku lupa pakai masker lagi, Rek. Maskerku ketinggalan di warung tadi. Nanti ini balik aras-arasen. Nah, ini aspal ini, teman-teman ya. Oke. Jadi untuk video langsung kita sambung di kawasan pembangunan jembatan Kali Kelampok atau Kali Gading yang ada di Desa Srigonco paling utara. Let's go. Nah, oke Mas Bro ya, ini kita hampir sampai di pembangunan kawasan pembangunan jembatan. Nah, terputus yang di sini, teman-teman. Terputus lagi di sini. Ini adalah aspal lama yang sudah bergelombang, dan di depan ini adalah pembangunan jembatan Sungai Kelampok atau Kali Kelampok atau juga Kali Gading. Nah, ini sudah pemasangan dek. Nah, di sini sudah pemasangan dek. Nah, itu juga besi-besi juga sudah mulai dipasang, teman-teman. Kita langsung meluncur lagi ke arah timur. Nah, ini masih aspal lama dan tersambung lagi aspal baru di sini, Mas Bro. Nah, ini tersambung lagi dengan aspal baru. Ini nanti sampai ke perbatasan Desa Bledokan dan Desa Wonorejo. Oke, kita skip lagi, ketemu di Jembatan Bledokan. Let's go. Nah, oke teman-teman ya. Nah, kondisi di sini aspal, dan untuk aspalnya terputus di depan ini, teman-teman. Karena di sini adalah pembangunan jembatan Bledokan. Jam istirahat masih. Oke, ayo Mas. Nah, oke teman-teman, kita pelan-pelan di sini. Nah, ini masih ada yang melintas yaitu truk proyek. Dan di sini ada peninggian badan jalan, teman-teman ya. Ada proses downgrade yang di sini. Nah, depan ini proses peninggian badan jalan, dan juga ada pengerukan yang sebelah kanan itu, teman-teman. Nah, kita sudah dilintaskan ke jembatan baru. Pak, monggo.
kita sudah dilintaskan ke jembatan alternatif. Mantap. Jadi untuk aspalnya terputus di situ tadi teman-teman ya, dan akan tersambung lagi di timur ini teman-teman. Nah, untuk aspalnya tersambung lagi di sini. Nah, ini adalah titik yang ketiga teman-teman ya. Titik yang ketiga, yang pertama tadi jembatan Pelangi, terus jembatan Sungai Kali Kelampok, terus ketiga Bledokan ini, dan masih satu lagi teman-teman. Itu nanti ada di baratnya kantor Kecamatan Bantur. Oke, kita langsung ketemu di jembatan baratnya kantor Kecamatan Bantur. Nah, kita hampir sampai di pembangunan jembatan baratnya kantor kecamatan teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini ada terputus di sini untuk aspalnya. Ini karena ada pembangunan jembatan yang ada di sini teman-teman. Kita pelan-pelan, alon-alon baik. Nah, ini masih proses pembuatan jembatan alternatif teman-teman. Yang sebelah kanan, ada di sebelah kanan. Nah, untuk kondisi jalan di sini aspal lama dan masih banyak yang berlubang. Dan untuk aspal barunya tersambung lagi di sini. Nah, ini teman-teman. Oke teman-teman ya, terima kasih, semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Kita informasikan di hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Ini sudah jam 12.20. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di sini sampai ke Gondang Legi aspal Mas Bro, aman.